that needs as well to be looked into. Tepat pagi ini FIFA belak-belakan ungkap dan hukum kebusukan PSSI di depan publik. Bongkar rahasia besar PSSI yang bersangkutan dengan dipecatnya STY dan ditunjuknya Patrick Kluivert secara mendadak. Juga ada sangkut paut Bung Toel yang benci STY dan ada kaitannya dengan mafia bola dunia. Ada apa ini sebenarnya? Dan kebusukan apa yang dibongkar oleh FIFA? Apa yang disembunyikan oleh PSSI selama ini dari publik? Jadi harapanku di sisi lain FIFA belak-belakan ungkap kebohongan sepak bola Indonesia yang disembunyikan dari publik ada kaitannya dengan penyebab dipecatnya STY dari kepelatihan timnas Indonesia kah? Kira-kira karena apa ya? Skandal STY egois di locker room terungkap? Simak ulasan lengkapnya di sini. Harusnya yang jadi pelatih ini Alex Pasto. Tapi dia paham kenapa Patrick Kluivert yang ditunjuk. Kenapa? Dia bilang ini PR strategi. Gila! Pagi hari ini, Coach Justin bongkar semua rencana rahasia besar PSSI dan Patrick Kluivert. Juga ada rahasia kebusukan Shin Tae-yong yang banyak orang tidak tahu. Langsung dapat info A1 dari Belanda. Coach Justin konfirmasi di podcastnya PSSI punya rencana sangat baik untuk masa depan timnas Indonesia dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih utama untuk menjadikannya sebagai muka terdepan agar dunia tahu legenda Barcelona ada di Indonesia, guna menggaet para pemain diaspora lainnya. Lalu Alex Pasto analisis teknikal lapangan terbaik se-Belanda. Dan Denny Lanzard orang yang akan menyatukan semuanya dan berkomunikasi dengan baik karena dia bisa berbahasa Indonesia. Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Coach Justin ungkap masa depan cerah timnas Indonesia di bawah naungan trio Belanda. STY memang layak untuk digantikan demi majunya masa depan timnas Indonesia kah? Menurut kalian bagaimana? Kalian tim STY, stay atau tim welcome total football era Patrick Kluivert? Tulis pendapat di komentar. Hah, benarkah ini? Terciduk bermain golf bersama ibu-ibu, Shin Tae-yong diduga belum pulang ke Korea Selatan dan masih berada di Indonesia. Malah bagi-bagi uang publik, diduga terkena stres karena kaget dirinya tiba-tiba dipecat dari timnas Indonesia. Jadi harapanku di sisi lain Shin Tae-yong belum pulang ke Korea. Masih berada di Indonesia dan terciduk main golf bersama publik di Indonesia. Malah bocorkan masih ada urusan penting di Indonesia bersama PSSI. Kira-kira urusan apa ya? Apakah pelantikan STY menjadi direktur teknik? Simak ulasan lengkapnya di sini. Buat publik makin yakin. Patrick Kluivert buat publik makin yakin usai dirinya beri pernyataan hebat yang tolak diremehkan oleh Bahrain. Juga tidak ingin lagi Indonesia dipermalukan oleh Bahrain di kancah dunia kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Kita akan lawan Bahrain. Kita siapkan balas dendam besar. Kita akan bantai Bahrain di GBK nanti dengan gaya bermain total football dan datangkan beberapa pemain kelas dunia seperti Bakker, ujar Kluivert. Ini jadi harapanku. Di sisi lain ini dia respons hebat Patrick Kluivert tentang timnas Indonesia yang pernah dicurangi Bahrain buat publik dan PSSI makin percaya dan bangga. Auto balas dendam habisi Bahrain 5-0 di kandang kita. Pastikan simak videonya sampai habis. Yes, ini baru mantap. Erick Thohir belak-belakan buka rahasia terbesar dan bocorkan langkah fantastis Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Dia diam-diam sudah menghubungi Jairo Riedewald untuk datang ke Indonesia. Dan ada beberapa pemain keturunan Grade S yang bermain di kancah Eropa sudah bersalaman dengan Kluivert untuk bela timnas Indonesia lawan Australia nanti. Tangan orang itu lebih ajaib dari saya, ujar Erick Thohir.
Ini jadi harapanku. Di sisi lain, Erick Thohir bocorkan latihan perdana timnas Indonesia di Australia nanti akan ada sosok baru yang bikin kejutan besar. Satu Indonesia auto geger lihatnya. Siapakah pemain yang dimaksudkan Pak Erick Thohir? Penasaran kan? Temukan jawabannya di sini. Nah, gini mantap. Patrick Kluivert resmi akan bawa Jens Raven untuk menjadi striker baru di timnas senior. Pagi tadi saat Patrick Kluivert sedang scouting melihat bakat para pemain timnas Indonesia, Patrick Kluivert meminta Pak Erick Thohir untuk membawa Jens Raven naik ke skuad utama Garuda dan duet lini depan bersama Rafael Struijk saat lawan Australia. Ini mantap. Bakat dan naluri striker murni seperti ini mengapa oleh Shin Tae-yong tidak diambil dari kemarin-kemarin? Padahal dia Jens Raven sangat bagus jika dipadukan dengan para senior di skuad utama. Saya jamin akan lolos ke Piala Dunia dengan mudah, ujar Kluivert. Jadi harapanku di sisi lain, Patrick Kluivert sudah bersalaman dengan Jens Raven. Apakah pertanda Jens Raven akan dibawa ke Piala Dunia? Penasaran jadinya? Simak ulasan lengkapnya di sini. Super duper fantastis. Ini dia cara Patrick Kluivert bangun chemistry dan kedekatan dengan para pemain di timnas Indonesia. Sangat berbeda caranya dengan Shin Tae-yong yang gengsi dan haus hormat. Kluivert malah bertukar pemikiran dan ngobrol enjoy seperti bersama teman satu perjuangan. Rizky Ridho kaget dengan sikap ramah dan rendah hati Kluivert seperti itu, sampai bilang gini ke publik. Ada banding-bandingkan Kluivert dengan STY kah? Simak terus videonya sampai habis. Langkah tegas PSSI. Patrick Kluivert dan PSSI resmi coret anak emas STY dari timnas Indonesia. Diduga STY terlalu memanjakan anak emasnya yang berada di timnas Indonesia, sampai-sampai memakai perasaan untuk memilih pemain yang bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan memilih secara kebutuhan dan taktikal. Ini langkah bagus sekali. Publik auto senang mendengarnya. Pasalnya pemain yang dicoret ini benar-benar dimanjakan sekali oleh STY sehingga tidak punya sikap disiplin. Ada nama bek kanan kesayangan STY yang menjadi kapten di laga lawan Cina gantikan Bang JK. Siapa saja para pemainnya? Simak terus ulasan lengkapnya hanya di sini. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Omongan FIFA soal Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia. Dia akan melanjutkan tugas Shin Tae-yong ke Piala Dunia 2026. FIFA ikut memberikan respons setelah Patrick Kluivert resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Dalam artikelnya, FIFA menyebut ex-pemain Barcelona dan AC Milan itu akan melanjutkan tugas Shin Tae-yong untuk membawa Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert pelatih baru Indonesia. Mantan penggawa internasional Belanda itu akan melanjutkan tugas Shin Tae-yong dalam mewujudkan mimpi skuad Garuda lolos ke Piala Dunia kedua dalam sejarah, tulis FIFA dalam artikelnya. Seperti diketahui, PSSI telah resmi mengumumkan penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru pada Rabu (8 Januari 2025. Mantan penyerang timnas Belanda berusia 48 tahun tersebut menggantikan tugas pelatih sebelumnya asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Sebelumnya, PSSI mengumumkan pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia senior dan U23 pada Senin 6 Januari 2025.
Kontrak juru taktik asal Korea Selatan itu seharusnya berakhir pada 30 Juni 2027, namun diputus lebih awal usai menakodai skuad Garuda sejak akhir 2019. PSSI mempertimbangkan secara matang setelah terjadi dinamika di skuad Garuda sehingga memutuskan untuk mengistirahatkan STY demi kepentingan bersama. Kepentingan bersama itu adalah membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Itu yang membuat PSSI harus mengambil keputusan berisiko besar dan menimbulkan pro kontra. Kini Patrick Kluivert ditugaskan jadi suksesor STY yang telah mengawal perjalanan skuad Garuda dari putaran pertama hingga ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. PSSI resmi menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda tersebut dikontrak 2 tahun dari 2025 hingga 2027 dengan opsi perpanjangan kontrak, tulis PSSI di laman resmi mereka Rabu (8 Januari 2025). Nantinya Patrick Kluivert akan didampingi dua kompatriotnya asal Belanda, Alex Pastoor dan Denny Lanza sebagai asisten pelatih skuad Garuda plus 2 asisten pelatih lokal asal Indonesia. Kluivert pernah menjadi asisten pelatih Louis van Gaal di timnas Belanda yang meraih peringkat ketiga pada Piala Dunia 2014 di Brasil. Pada 2015, Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala timnas Curaçao untuk kualifikasi Piala Dunia FIFA 2018 dan kualifikasi Piala Karibia 2017. Pengalaman lainnya termasuk menjabat sebagai direktur olahraga di Paris Saint-Germain dan Akademi Barcelona, melatih tim Ajax A1 (U-19) serta menjadi asisten Clarence Seedorf di tim nasional Kamerun. Sebelum ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, dia menjadi pelatih klub Turki Adana Demirspor. Selain itu, Kluivert juga pernah menjabat sebagai direktur Akademi FC Barcelona. Kluivert direncanakan akan datang ke Indonesia pada Sabtu (11 Januari 2025) mendatang dan keesokan harinya langsung dikenalkan secara resmi ke publik. Laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia di Sydney pada 20 Maret 2025 akan menjadi ajang debut bagi Kluivert sebagai pelatih kepala baru skuad Garuda. Ini dia alasan Coach Justin optimis dengan Patrick Kluivert. Ini soal budaya dan komunikasi. Keputusan PSSI untuk mengakhiri kerjasama dengan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong (STY), memicu reaksi keras dari para penggemar di media sosial. Namun pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin meminta para pendukung untuk tetap memberikan dukungan kepada PSSI dan pelatih baru Patrick Kluivert. Kemarahan penggemar memuncak setelah pakar transfer sepak bola Fabrizio Romano mengumumkan bahwa Patrick Kluivert telah mencapai kesepakatan dengan PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Dalam siniar YouTube-nya, Coach Justin menyebut bahwa meskipun keputusan ini mengejutkan banyak pihak, hal tersebut sudah menjadi keputusan PSSI yang perlu dihormati. Ini keputusan PSSI, bukan pendapat kalian atau saya. Jadi harus kita terima, ujar Coach Justin dalam kanal YouTube-nya Justindo. Menurut Coach Justin, meskipun netizen merasa kecewa atau marah, tidak ada manfaatnya untuk menyerang PSSI atau pelatih baru secara berlebihan. Ia menekankan pentingnya memberikan dukungan penuh kepada PSSI dan Patrick Kluivert demi masa depan sepak bola Indonesia. Yang penting kita dukung Erick Thohir, PSSI, dan Patrick Kluivert. Kita sambut dia dengan sikap ramah khas Indonesia sekaligus mengucapkan terima kasih kepada STY, katanya. Coach Justin juga mengingatkan bahwa komentar negatif di media sosial dapat memengaruhi persepsi Kluivert tentang Indonesia. Kalian pikir suara-suara negatif itu tidak sampai ke telinga dia?
itu bisa saja berdampak buruk, tambahnya. Coach Justin menilai keputusan PSSI memilih pelatih asal Belanda berkaitan dengan aspek budaya dan komunikasi. Ia menyebut pelatih Belanda cenderung lebih mudah berkomunikasi dengan pemain karena rata-rata menguasai bahasa Inggris dan memiliki pendekatan diskusi yang baik. Ini soal budaya. Kalau kamu punya pelatih Belanda, komunikasi jauh lebih mudah. Mereka terbiasa berdiskusi terbuka dengan pemain, jelas Coach Justin. Ia juga menambahkan bahwa nama besar Kluivert di Eropa dapat memberikan keuntungan psikologis bagi tim. Nama Kluivert membuat pelatih lain di Asia menghormatinya. Bahkan pelatih Australia mungkin akan minta foto dengannya selorohnya. Sebelumnya, Coach Justin sempat memutuskan berhenti membahas Shin Tae-yong setelah menerima ancaman di media sosial. Viral Shin Tae-yong bagi-bagi uang ke Chadi saat main golf, masih bahagia meski tak lagi latih timnas Indonesia. Shin Tae-yong bagi-bagi uang ke Chadi saat main golf. Mengutip dari akun TikTok @_berbintang_firdaus, mantan pelatih timnas Indonesia itu tampak membagikan uang pecahan Rp100.000 ke puluhan Chadi yang mengantri. Khawatir ada Chadi yang kebagian uang 2 kali, pelatih 54 tahun itu meminta Chadi yang sudah mendapatkan uang untuk mundur. Dalam video yang telah disaksikan 232.000 kali itu, Shin Tae-yong tampak bahagia. Tak ada wajah lesu atau kecewa setelah dipecat dari jabatan pelatih timnas Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025 siang waktu Indonesia Barat. Lantas, kapan video ini diambil? Diperkirakan video itu diambil pada tengah pekan lalu. Lantas, apa rencana Shin Tae-yong setelah tidak lagi mengisi posisi pelatih timnas Indonesia? Dalam wawancara yang dilakukan sebelum dipecat PSSI, Shin Tae-yong mengaku membuka opsi untuk menangani negara lain. Saya memang tidak tahu masa depan seperti apa, mungkin menjabat lagi sebagai pelatih di negara lain, kata Shin Tae-yong kepada Star Pro. Sebelumnya pada Januari 2024, Shin Tae-yong diwawancara media Korea Selatan. Ia belak-belakan takkan menangani negara Asia Tenggara lain jika suatu hari nanti meninggalkan timnas Indonesia. Kesimpulannya, Shin Tae-yong takkan menangani Thailand, Malaysia, atau Vietnam. Shin Tae-yong kemungkinan membesut negara Asia lain atau pulang menangani klub-klub Liga 1 Korea Selatan mengikuti jejak ex-pelatih timnas Malaysia, Kim Pen-gon. Selain menjadi pelatih, ada juga peluang Shin Tae-yong tetap di Indonesia. Klub-klub Liga Indonesia yang secara finansial kuat bisa saja mengontrak Shin Tae-yong. Jika ada pilihan bertahan di timnas Indonesia, Shin Tae-yong mungkin bertahan di tanah air. Sebab di Indonesia Shin Tae-yong begitu dihargai dan memiliki pendapatan yang lumayan. Selain melatih, ayah 2 anak ini bisa mendapatkan pemasukan dari pekerjaannya sebagai influencer atau brand ambassador sebuah produk. Respons Patrick Kluivert soal timnas Indonesia yang dicurangi wasit saat lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert soal timnas Indonesia yang dicurangi wasit saat melawan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis. 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat akan diulas Okezone. Patrick Kluivert mengatakan ketimbang memikirkan yang sudah lewat, ada baiknya fokus ke 4 laga sisa. Bagi saya pertandingan-pertandingan itu sudah lewat sehingga tak perlu dibicarakan lagi. Ada baiknya kita membicarakan laga-laga mendatang dan fokus ke pertandingan tersebut, kata Patrick Kluivert. Timnas Indonesia pernah dirugikan wasit Ahmed Alkaf saat menghadapi Bahrain di kandang lawan.
Saat itu wasit tidak meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan meski waktu telah lewat dari yang ditentukan. Akibatnya Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit 90 tambah 9 atau 3 menit lebih lama dari yang waktu ditentukan di masa awal injury time. Saat itu skor Bahrain versus Timnas Indonesia sama kuat 2-2. Padahal jika wasit bersikap adil, Timnas Indonesia akan menang 2-1 atas Bahrain. Jika kemenangan disabet, Timnas Indonesia saat ini akan menempati posisi 2 klasemen grup C atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025 menjamu Bahrain dalam kurung 25 Maret 2025 kedatangan Cina dalam kurung 5 Juni 2025 dan terbang ke markas Jepang dalam kurung 10 Juni 2025. Patrick Kluivert terang-terangan memburu tiket Piala Dunia 2026 bagi Timnas Indonesia. Di 2 laga awal melawan Australia dan Bahrain, Patrick Kluivert memburu 4 angka. Jika 4 angka berhasil disabet, Timnas Indonesia berpeluang duduk di posisi 2 grup C kelar laga melawan Bahrain. Tantangan terbesar adalah 2 match awal yang kami hadapi. Pertama, kami tandang ke markas Australia dan kemudian main di kandang melawan Bahrain. Kami berharap bisa mendapatkan minimal 4 angka dari 2 pertandingan itu, kata Patrick Kluivert dalam sesi perkenalan sebagai pelatih Timnas Indonesia yang diadakan di Jakarta Minggu dalam kurung 12 Januari 2025. Menarik menanti hasil yang diberikan Patrick Kluivert untuk Timnas Indonesia. Setelah PSSI memecat Sintayong, ekspektasi pencinta sepak bola tanah air kepada Patrick Kluivert dan Timnas Indonesia teramat tinggi. Latihan perdana Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert digelar di Australia. Latihan perdana Timnas Indonesia bersama Patrick Kluivert akan digelar di Australia. Hal ini disampaikan Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir. Erick Thohir mengatakan Timnas Indonesia akan menggelar latihan perdana di Australia karena akan melawan Timnas Australia di matchday ke-7 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Erick Thohir mengatakan pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, akan lebih dahulu memantau pemain-pemainnya pada Februari 2025. Patrick Kluivert pun akan pulang ke Belanda Rabu 15 Januari 2025. Kondisi tersebut membuat skuad Garuda julukan Timnas Indonesia menyiapkan tim untuk laga melawan Socheros langsung di Australia. Hal tersebut dilakukan karena keterbatasan waktu yang ada. Latihan perdana nanti, Februari dalam kurung Patrick baru datang kembali. Latihan perdana pasti di Australia karena mainkan di sana, ujarnya. Selain melawan Australia, Timnas Indonesia punya 3 laga sisa lainnya. Laga itu melawan Bahrain dalam kurung 25 Maret 2025, Cina dalam kurung 5 Juni 2025, dan Jepang dalam kurung 10 Juni 2025. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen grup C dengan 6 poin. Poin itu dari sekali menang, 3 imbang, dan 2 kekalahan. Jay Itzes dan kolega berselisih 10 poin dengan Jepang di puncak klasemen dengan 16 poin. Sementara itu, Timnas Indonesia hanya berjarak 1 poin dengan Australia yang berada di posisi kedua dengan 7 poin. Timnas Indonesia punya target realistis dalam fase grup, yakni posisi ketiga ataupun keempat. Posisi itu akan membawa mereka melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026.
Salaman dengan Patrick Kluivert, tanda Jens Raven, jadi andalan di Timnas Indonesia Senior. Salaman dengan Patrick Kluivert, tanda Jens Raven, jadi andalan di Timnas Indonesia Senior. Momen ini memang jadi sorotan besar. Diketahui Patrick Kluivert sudah resmi ditunjuk jadi pelatih anyar Timnas Indonesia. Dia gantikan Sintayong yang dipecat pada Senin 6 Januari 2025. Patrick Kluivert langsung melakukan sejumlah kegiatan usai resmi diumumkan jadi juru taktik baru Timnas Indonesia dalam acara konferensi pers yang digelar PSSI pada Minggu 12 Januari 2025. Salah satu kegiatan yang dilakukannya adalah bertemu skuad Timnas Indonesia U-Strip 20. Diketahui saat ini Timnas Indonesia U-Strip 20 tengah menjalani pemuatan latihan dalam kurung TC di Jakarta. TC ini digelar sebagai proyeksi untuk Piala Asia U-Strip 20 2025 yang akan segera bergulir. Dalam TC tersebut, pelatih Timnas Indonesia U-Strip 20, Indra Syafri, diketahui turut memanggil sejumlah pemain diaspora. Salah satunya ada Jens Raven. Tak ayal Patrick Kluivert pun turut bertemu dengan pemain berdarah Indonesia Belanda itu. Mereka bahkan bersalaman sambil lempar senyuman saat bertemu. Momen ini sontak curi perhatian. Akankah Jens Raven akhirnya dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia Senior? Tetapi momen kedekatan Jens Raven dengan Patrick Kluivert tidaklah mengagetkan. Sebab ayah Jens Raven, yakni Bjorn Raven sendiri tentunya memiliki kedekatan dengan Patrick Kluivert. Sebab Bjorn Raven sendiri pernah menit karier sebagai pemain sepak bola di Belanda. Sejauh ini Jens Raven sendiri belum dipanggil ke Timnas Indonesia Senior. Sejak resmi dinaturalisasi, dia baru main di Timnas Indonesia kelompok usia. Jens Raven pun sejatinya berkiprah manis. Kala membela Timnas Indonesia U-Strip 20 di kualifikasi Piala Asia U-Strip 20 2025, striker berusia 19 tahun ini bisa mencetak 3 gol dari 3 pertandingan yang dilakoni. Sebelumnya, Sintayong pernah menjabarkan alasan belum memanggil Jens Raven ke Timnas Indonesia Senior. Dia mengatakan bahwa Jens Raven masih perlu kembangkan kemampuannya. Cara Patrick Kluivert bangun kedekatan dengan pemain Timnas Indonesia di tengah keterbatasan waktu. Bangun kedekatan dengan pemain Timnas Indonesia akan diulas dalam artikel ini. Sebab pelatih Timnas Indonesia itu dihadapkan dengan keterbatasan waktu. Ketua Umum dalam kurung Ketum PSSI Erick Thohir beberkan cara Patrick Kluivert bangun kedekatan dengan pemain Timnas Indonesia. Dia mengatakan ada 2 pola yang dilakukan, yakni dengan berinteraksi langsung dan menjaga komunikasi lewat telepon. Erick Thohir mengatakan pemain-pemain Timnas Indonesia saat ini terpencar. Ada yang berkarier di tanah air dan ada juga yang bermain di luar negeri. Kondisi itu menjadi tantangan buat Patrick Kluivert. Pasalnya, pelatih asal Belanda itu menjadi memiliki keterbatasan waktu sehingga tidak bisa bertemu dengan setiap pemain. Padahal Patrick Kluivert harus bergerak cepat melakukan komunikasi dengan pemain-pemain timnya. Sebab skuad Garuda julukan Timnas Indonesia akan tampil kembali pada Maret 2025. Pada Maret 2025, Rizky Ridho akan memainkan 2 laga, yakni melawan Australia dalam kurung 20 Maret 2025 dan Bahrain dalam kurung 25 Maret 2025. Laga itu tersaji dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang disampaikan Coach Patrick bahwa pemain Indonesia adalah jantung daripada tim nasional. Makanya beliau di bulan Februari ini kembali memantau dalam kurung pemain tim nasional, kata Erick Thohir di Jakarta Senin 13 Januari 2002.
Untuk pemain-pemain yang berkarier di luar negeri, beliau akan hubungi lewat telepon saja karena mereka main di berbagai liga. Ada di Inggris, Belanda, Belgia, Copenhagen, DLL tambahnya. Erick Thohir mengatakan Patrick Kluivert dan tim kepelatihannya akan bergerak cepat membangun kekuatan timnas Indonesia. Hal itu dilakukan agar membawa timnya meraih hasil maksimal dalam sisa laga babak kualifikasi agar dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Jadi, tentu timnya akan memantau seksama sesuai target-target, ucap Erick Thohir. Kini menarik menantikan kiprah Patrick Kluivert. Akankah dia bisa membawa skuad Garuda meraih hasil manis? Patrick Kluivert coret 4 anak emas Sintayong di timnas Indonesia. Kluivert berpotensi mencoret 4 anak emas Sintayong di timnas Indonesia. Penyebabnya selain jarang bermain, pemain ini gagal perform saat membela sang klub. Lantas siapa saja pemain yang dimaksud? Mereka ialah Nathan Chu Aon, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Dalam sesi konferensi pers perkenalan dirinya sebagai pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert mengultimatum pemain timnas Indonesia agar jangan salah memilih klub. Jika salah pilih klub, ada potensi sang pemain tidak mendapatkan menit bermain. Jika tidak bermain di klub, otomatis peluang bermain di timnas Indonesia mengecil. Hati-hati dalam memilih klub dan utamakan menit bermain. Jika Anda tidak punya menit bermain di tim, berarti Anda tidak punya match fitness, kata Patrick Kluivert dalam sesi perkenalannya sebagai pelatih timnas Indonesia yang dilangsungkan di Jakarta. Hal itu berbeda dengan pelatih timnas Indonesia sebelumnya, Shin Tae-yong, yang masih memberi kesempatan pemain-pemain yang jarang tampil di klub untuk membela skuad Garuda. Kondisi ini tentunya membahayakan Nathan Chu Aon, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand. Nathan Chu Aon musim ini baru 3 kali main bersama sang klub Swansea City. Bahkan laga terakhir Nathan Chu Aon bersama Swansea City terjadi pada 28 Agustus 2024 atau 5 bulan lalu. Sementara itu Marcelino Ferdinand baru 1 kali memperkuat Oxford United musim ini. Itu pun cuma 8 menit. Bagaimana dengan Justin Hubner? Sepanjang musim ini, bek 20 tahun ini baru 3 kali merumput bersama sang klub Wolverhampton Wanderers U21. Kondisi berbeda dialami Rafael Struijk. Secara menit tampil, Rafael Struijk lebih oke bersama sang klub Brisbane Roar. Namun, tidak dengan jumlah gol yang dibuat. Semenjak mentas sebagai profesional pada 2022, Rafael Struijk sudah 20 kali main. Hanya saja jumlah golnya sangat minim, yakni 1 gol. Begitu juga di timnas Indonesia, yang mana Rafael Struijk hanya mencetak 1 gol dari 22 pertandingan. Tenaga Rafael Struijk mungkin terpakai oleh Shin Tae-yong, namun belum tentu oleh Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda ini condong menggunakan penyerang bertipe bomber alih-alih penyerang yang membuka ruang seperti Rafael Struijk.